lebih baik. Baik, silakan dipimpin dulu ketuanya hari ini berdoa dulu ya. Tutup mulut, tutup rapi, siap. Teman-teman sebelum belajar mari kita membaca doa mulai. Singkat memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siapa yang nggak masuk Sen? Arif. Terus? Ardi. Masih seperti biasa ya, Arif sama Ardi. Tolonglah si siapa Gani ya dikasih tahu gitu, atau berapa kali deket ya kasih tahu. Kemarin tuh sudah ibu WA gitu ya, cuma kayaknya memang belum mau berangkat ya. Kenapa? Gak ada. Ya udah, nggak apa-apa ya. Nanti semoga Ardi sama si Arif balik lagi ke kelas kita ya. Besok nanti kita apa ya? Para Rafael dikasih tahu lagi ya. Oke, terima kasih Rafael sebelumnya. Terima kasih juga untuk Irfan yang sudah memimpin doa kita hari ini. Sebelum kita melanjutkan materi kita, kayaknya kita nyanyi dulu ya. Nyanyinya kamu mau nyanyi apa nih? Pasti tak gentar. Kayaknya kita sorak-sorak bergembira aja gak apa-apa ya. Oke, kita nyanyi dulu nih sorak-sorak bergembira. Dan siap semua, coba berdiri semua deh. Berdiri semua. Sudah siap? Sudah ya? Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu deh semuanya. Baik, setelah kamu mendengarkan lagu sorak-sorak bergembira, apa nih yang ada di dalam hati kamu setelah kamu mendengarkan lagu sorak-sorak bergembira atau menyanyikan lagu gembira? Gembira, senang gitu ya, lebih semangat gitu ya. Sorak-sorak bergembira. Ini lagu wajib nasional, adalah salah satu bentuk kita cinta kepada Indonesia. Menyanyikan lagu wajib saat kita upacara bendera itu adalah bentuk rasa cinta kita kepada Indonesia. Baik, bisa kita lanjutkan kembali hari ini? Bisa. Semangat ya, gak usah sepaneng gitu ya, semangat aja, oke? Lanjut ya. Oke, selanjutnya yaitu ada tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran kelihatan nggak yang belakang? Enggak, harus dibacain. Dibacain apa digedein dulu deh, digedein ya. Oke. Nah, kelihatan ya? Ini jangan ibu aja yang kelihatan, kamu juga harus kelihatan gitu ya. Ya, oke, tujuan pembelajaran kita hari ini ada berapa? Coba yang pertama bacakan Diva, kelihatan nggak di belakang? Yang pertama.
yang pertama adalah mengidentifikasi bagian-bagian telinga, luar, tengah, dalam, dan fungsinya. Jadi nanti kamu diminta, ibu itu berharap kamu bisa mengidentifikasi tuh bagian-bagian telinga yang bagian luar, bagian tengah, dan juga bagian dalam beserta fungsinya ya. Oke, yang kedua coba sih siapa ya? Patur deh, kayaknya lu Patur nih belum sarapan tadi ya. Patur coba nomor 2. Oke, jadi yang kedua menjelaskan. Nah, nanti kalian menjelaskan tuh bagaimana cara kerja telinga dalam mendengar suara. Nanti ada di RKPD-nya. Ibu kasih tahu nanti ya di RKPD-nya menjelaskan kerja telinga dalam mendengar suara. Selanjutnya yang ketiga, siapa ini? Peri. Coba Peri. Iya, merefleksikan cara menjaga kesehatan telinga. Ini nanti berharap ibu selain kamu bisa, kamu juga akan melaksanakan bagaimana cara menjaga telinga. Karena menjaga telinga itu gak harus di sekolahan, di rumah juga gitu ya. Karena di rumah kamu harus menjaga telinga. Misalnya saat kamu habis mandi basah misalnya ya, jadi harus kamu lap. Nanti akan ibu jelasin nih bagaimana cara menjaga kesehatan telinga. Selanjutnya yang terakhir, Ainun coba bantu ibu. Iya, yang terakhir ialah mengembangkan keterampilan berpikir kritis melalui diskusi dan pemecahan masalah. Jadi nanti kalian ibu bagi kelompok untuk berdiskusi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Jadi ibu tuh berharap nanti kalian bisa mengidentifikasi bagian-bagian telinga, terus bisa menjelaskan cara kerja telinga, bisa merefleksi cara menjaga kesehatan telinga. Jadi nanti kamu bisa gitu ya, bisa tentang telinga tersebut. Oke, selanjutnya sebelum gue lanjutin nih, tadi waktu berangkat sekolah, Dani lapar ya? Apa haus? Ya, gak apa-apa, Dani ya kalau mau minum gak apa-apa. Dani tadi rumahnya di mana Dan? Kamu Dan? Di ujung ya? Di ujung jauh ya kesini ya? Jalan kaki apa jalan naik motor? Naik motor, tapi ibu sering lihat kemarin-kemarin sering jalan kaki pulangnya. Apa nggak dijemput atau gimana? Ikut orang? Oh tadi ikut orang juga? Bapaknya kerja? Oh di sawah. Tadi Dani waktu berangkat sekolah nemuin apa tuh? Lihat apa tuh? Ayam. Selain ayam apa lagi? Burung. Terbang ya burungnya ya? Terus Vito rumahnya dekat sini ya. Tadi ketemu siapa tadi waktu mau berangkat sekolah? Burung lagi. Burung apa tuh? Burung yang sering untuk apa itu namanya? Untuk lomba itu burung apa namanya? Pernah pegang nggak kamu? Pernah. Ngomong-ngomong si burung tadi ada yang nemu burung, ada yang ketemu ayam ya. Kalau Ilyas ketemu apa? Ketemu semut. Ketemu apa? Gajah. Apa nak? Ayam. Mau terbang si ayam karena kita di kampung ya, di desa, jadi banyak rata-rata ayam. Kalau gajah nggak mungkin lampu di sini ada gajah ya. Gajah itu biasanya dilindungi di kebun binatang, apa diliarkan begitu. Kalau gajah itu dilindungi oleh Indonesia, jadi nggak boleh dimusnahkan, nggak boleh dibunuh ya kalau gajah itu. Kalau Ainun tadi ketemu apa? Ketemu bebek, ada ayam, ada Raffi ketemu siapa tadi? Ketemu siapa Raffi? Angsa, oh ada angsa, ada bebek, ada ayam, ada burung. Nah semua binatang yang kamu temui hari ini, kira-kira ada telinga nggak nak? Ada. Pernah lihat telinganya?
bisa mendengar, bagaimana kita bisa menangkap suara. Dari mana nih? Dari telinga. Baik, kita lanjutin lagi ya. Nih, coba nih, ada percobaan. Coba kalian menutup kedua telinga. Coba tutup telinganya. Yang rapat. Oh, dengar ya? Terus dibuka deh. Gimana? Suaramu gede nggak? Gede. Waktu ditutup tadi? Kecil. Berarti kalau ditutup telinganya, suara itu akan tertutup ya. Nggak bisa masuk kan? Ke telinga. Nah, berarti apa? Kalau kita bisa mendengar, berarti yang pertama yang kita dengar apa? Bunyi. Kalau nggak ada bunyi, kamu nggak bisa dengar. Kira-kira waktu malam gelap gulita, misalnya ya, nggak ada jangkrik, nggak ada semut, misalnya ya, hening kayak gitu. Kamu dengar apa? Nggak dengar apa-apa ya? Nah, berarti saat kita bisa mendengar itu dipengaruhi oleh yang namanya bunyi. Jadi bunyi mempengaruhi kita untuk mendengar. Oke, kita lanjutin lagi ya. Nah ini, mengapa kita bisa mendengar bunyi? Kalian tahu kita bisa mendengar bunyi berkat organ tubuh tertentu. Apa itu organ tubuh tertentu? Telinga. Pinter sekalian di sini ada telinga. Telinga berperan sebagai alat pendengaran. Bagaimana sebenarnya telinga kita bekerja? Mari kita pelajari hari ini. Jadi kita hari ini belajar bagaimana cara kerja telinga. Oke, lanjut ya. Baik, sebelumnya Ibu akan membagi kelompok nih. Setelah Ibu membagi kelompok, Ibu ada game. Kelompoknya nanti pakai kertas ya. Ibu undi, Ibu acak. Nah, nanti Ibu acak. Kalian mengambil undian dari Ibu nih. Arisan, ya kita arisan kali ini ya. Nah, arisan kira-kira dapat nomor berapa? Saya ini ya. Nah, nanti kalau kamu dapat nomor 1, berarti nanti kelompoknya kelompok satu. Kalau nanti kamu dapat nomor 2, berarti nanti kamu kelompok 2. Understand semuanya? Oke, semangat dulu deh, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk satu dulu. Tepuk semangat baru apa tepuk semangat biasa? Ya, kalau gitu Rena maju ke depan bantu Ibu. Kita tepuk semangat baru, habis itu kita membagi kelompok. Ya, semuanya yuk. Gimana Rena? Oke, are you ready hari ini? Baik, kita mulai dari Irfan dulu sebagai ketua kelasnya. Oke, silakan Irfan. Mau ngambil nomor berapa Irfan hari ini? Kira-kira dapat nomor berapa nih Pak? Ring, berarti kelompok 6. Dari sini dulu. Nah, mana lagi nih? Siapa? Yuk, Rafael, lanjut lagi. Lanjut ya, nanti berjajar nih. Jajar dari sini ke 4. Nah, apa? 4 di sini dulu 4. Nah, lagi yuk, silahkan lanjut sampai selesai. Berapa? 6, berarti bersama Irfan. Lanjut lagi, yuk. 3, berarti ke sini dulu. Nah, lanjut lagi. Oke, silahkan. 5, di sini dulu. Belum ada
ya, silakan. Satu tadi ada belum? Belum, berarti sini dulu. Dua ada belum? Belum, sini sayang, sini sayang. Oke, ini dua. Lanjut lagi yuk. Kamu juga. Ya Allah, semoga gak dapat undian. Iya. Oke, dapat yang mana nih? 5, mana 5? Oke, sama. Yang mana itu? Mana? Oh, ini itu. 4, mana 4? Berapa 4? Rafael, oh sama Rafael. Ih, dapat sama Rafael. Pintar loh Rafael ini ya. Ambil semua, ipasnya ya. Oh ya sudah, aku pegang aja lah biar gak kabur ya. Oh, kamu sego ya. Yang bawah nak, yang bawah nak. Gak apa-apa. Udah hidup dah. Udah. Nanti hidup sendiri ya, biarlah gak apa-apa. Siapa yang belum ambil? Silakan ambil dulu. Apa? Lanjut, ya Ainul. 5 sama siapa? Oh sini. Ya Allah. Berapa? 5. Jangan dapat sini. Salah 4 ya, mana 4? Oh sini. Oke, lanjut lagi. Ayo, kamu Ilyas, apa? Carolina, ayo. Semangat. Mau dapat arisan. Dapatnya emas sekarung nanti. Ayo. 1, mana 1? Oh sama Indri. Ayo. Sini. Kelompok 2 siapa mana kelompok 2? Oh sini, Diva. Kelompok siapa kamu? 4. Kamu siapa? Oh sini, ini 4. Kamu berapa? 4, sini 4. Oke, kamu belum bisa ya? Oh, ya mati ya. Oke, silakan. Oh ya. Kamu sudah dapat di sini. Sudah. Oke, silakan. Sudah kelompoknya masih. Sudah, mana 1? Mana kamu sekarang? Sekarang sudah dapat kelompoknya. Ambil. Mana kamu dapat nomor berapa? 2. Mana 2-nya? Oh sini. 1 mana? Oh sini. Oke. Sudah berapa ini? Ini mana yang 20? Ini 4 atau 5? Ini 4. Ya, oke, sudah ya. Jadi ada kelompok 1, 2, 3. Sekarang Ibu ada permainan. Nih. Permainan kayak kemarin. Kemarin berhadap-hadapan. Ya, berhadap-hadapan. Habis itu gimana? Panjang, pendek, panjang. Ya, ingat Kak. Oke, silakan berhadapan dengan teman yang masih
kita terhubung dengan otak melalui syaraf-syaraf. Apakah kamu tahu bagaimana suara bisa sampai ke otak? Tidak. Yuk kita lihat lebih dekat. Ada sumber bunyi. Kemudian gelombang bunyi itu bergerak. Gelombang bunyi dapat bergerak karena apa, Mel? Karena ada nilai yang mengantarkannya. Benar sekali. Kemudian gelombang itu ditangkap oleh telinga. Kita lihat yuk bagian-bagian telinga. Nah, kita berada di telinga bagian luar. Ini namanya daun telinga. Fungsinya untuk menangkap gelombang suara. Tahu kenapa orang terkadang meletakkan telapak tangannya di belakang telinga ketika mendengarkan suara yang sayup-sayup? Seperti ini. Apakah agar gelombang suara yang tertangkap oleh daun telinga? Diperhatikan ya videonya ya. Sekali. Diperhatikan videonya ya. Setelah gelombang suara itu tertangkap oleh daun telinga, Kelihatan nggak? bagaimana Tara? Lalu gelombang itu masuk ke liang telinga ular. Ada Jangan sampai kulit-kulit. Iya, bulu-bulu ini yang bertugas menyaring agar debu kotoran tidak masuk terlalu dalam. Tapi yang benar videonya. Kita sampai kemana nih Tara? Nah, kita sampai ke telinga bagian tengah. Yang ini namanya gendang telinga. Gendang telinga ini yang akan menangkap gelombang suara. Ketika ada gelombang suara masuk, gendang telinga ini yang akan bergetar. Bentuknya tipis ya Tara, kayak selaput gitu. Betul sekali. Hati-hati, ini mudah pecah loh, Mel. Jadi jangan sampai terkena benda asing. Hati-hati ya saat kamu membersihkan telinga. Kalau pecah, bagaimana? Kalau pecah, ya kamu tidak bisa mendengar lagi. Harus hati-hati betul ya. Iya. Nah, kalau gendang telinga ini bergetar, getarannya akan menggetarkan 3 tulang pendengaran yang ini, Mel. Ada tulang kecil, tulang landasan, dan tulang sangkuti. Tulang-tulang ini yang meneruskan getaran ke telinga bagian dalam. Di telinga dalam ada 4 bagian penting, Mel. Yang ini namanya koklea. Bentuknya seperti rumah siput ya. Betul sekali. Koklea ini memang juga disebut dengan rumah siput karena bentuknya. Apa fungsi koklea Tara? Fungsinya menerima dan meneruskan getaran ini ke saraf pendengaran yang ini, Meli. Saraf ini yang akan meneruskan ke otak, sehingga otak dapat menerjemahkan bunyi apa yang kita dengar. Seperti kamu mengenali bunyi piring yang pecah dan bunyi penjual es krim yang tadi, Mel. Oh begitu. Lalu apa kandungan kuning bentuknya setengah lingkaran di atas itu? Itu namanya kanalis semisirkularis, atau lebih mudahnya disebut saluran setengah lingkaran. Ada 3 saluran dan semuanya saling bekerja sama untuk menjaga keseimbangan. Lalu saluran yang di bawah itu apa Tara? Yang itu namanya saluran eustasius. Saluran ini menghubungkan telinga dalam dengan tenggorokan. Fungsinya menjaga tekanan udara di telinga dalam sama dengan yang di luar. Kamu ingat kalau kita pergi ke gunung, telinga kita sering terasa tidak nyaman, kan? Iya, aku pernah itu. Nah, itu terjadi karena tekanan udara yang ada di dalam telinga berbeda dengan tekanan yang ada di luar. Kalau terlalu besar perbedaannya, bisa merusak gendang telinga. Biasanya, apa yang kamu lakukan untuk menghilangkan rasa pekat di telinga itu? Mama menyuruhku untuk mengap. Betul. Muak atau
pemenuhan rupiah dapat mengurangi perbedaan tekanan udara tersebut. Kok bisa sih, Clara? Kan masakan kamu aja. Apa hubungannya dengan tenggorokan? Ya, karena adanya saluran eustasius tadi ya. Saluran ini menghubungkan tenggorokan dengan telinga dalam. Oh gitu ya. Nah, kamu sudah paham kan bagaimana suara dapat ditangkap oleh telinga sampai kamu bisa mengenali suara itu? Sudah, Clara. Masih. Sama-sama. Jangan berani bertanya ya kalau ada yang tidak dimengerti. Teman-teman di rumah juga. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Dadah. Dadah. Oke. Sampai ketemu di pelajaran berikutnya. Baik, sudah melihat apa tadi? Telinga. Ngapain telinganya? Sakit. Coba ada yang bisa menyimpulkan tadi apa tuh tentang telinga tadi yang di video? Rena bisa? Kenapa? Intinya tentang apa? Ainun, tentang apa intinya tadi? Tentang apa? Iya, cara kerja telinga. Video tadi sudah tidak tulilit. Dia ada suara apa tadi? Kalau tulilit kamu hafal ya? Suara S ya? Tulilit gitu ya. Nah itu namanya bunyi. Jadi bunyi itu mempengaruhi pendengaran kita. Kalau nggak ada bunyi ya kita nggak bisa mendengar. Walaupun kita punya telinga ya, kalau nggak ada bunyi kamu nggak dengar gitu ya. Jadi intinya kita bisa mendengar karena ada bunyi. Nah setelah ada bunyi ditangkaplah sama si apa tadi? Daun telinga. Apa saya? Gedak. Daun telinga ya, sama daun telinga terus lagi masuk ke saluran telinga ya. Lanjut lagi nih. Sekarang ibu jelasin tadi belum ada bagian-bagian tengah ya, ada bagian-bagian luar dan tengah ya. Nah ini adalah bagian-bagian telinga. Jadi bagian-bagian telinga itu ada bagian apa sayang? Kelihatan nggak di belakang? Kelihatan Rafael ya? Apa Rafael? Coba dibacain. Ada apa aja di situ? Ada bagian apa nih yang nomor 1 nih? Telinga bagian luar. Ini kita lihat bagian-bagian telinga ya. Yang pertama ada telinga bagian luar. Terus yang kedua ada apa? Tengah. Yang ketiga? Telinga dalam. Nah yang bagian luar ini adalah daun telinga. Lanjut lagi di telinga bagian tengah ada saluran telinga. Terus ada lagi gendang telinga. Ada tulang sanggul di tulang landasan sama tulang martil. Nah tulang ini biasanya menyatu dengan yang namanya gendang telinga. Nah ini berfungsi, nanti ada fungsinya masing-masing ya, nanti dijelasin. Nah dia nyatu di tulangnya, jadi ada 3, ada tulang sangguldi, tulang martil, dan tulang landasan. Selanjutnya di bagian telinga dalam. Jadi ini namanya rumah apa namanya? Rumah siput, karena bentuknya kayak siput. Nah di sini ada rumah siput atau apa ini? Iya, koklea. Kalau nanti kamu nggak ngerti bahasa Inggrisnya berarti ini rumah siput. Selanjutnya ada saluran eustasius. Nah eustasius ini saluran saraf ya. Ini saraf. Selanjutnya lagi saraf pendengaran, dan yang ini adalah 3 saluran tengah lingkaran. Dia menyatu dengan rumah siput ini tadi ya. Jadi itu bagian-bagian telinga kita. Berarti kalau di dalam telinga kita dilihat itu bentuknya kayak gini nah. Yang kita lihat cuma daunnya aja ya, karena kita nggak tahu daunnya. Jadi ternyata di dalam itu ada yang namanya gendang telinga. Selain ada gendang telinga, ada juga di tulang-tulang kecil ini ya. Ada tulang martil. Ingat-ingat tulang martil, tulang landasan, tulang sanggul gigi. Selanjutnya ada rumah siput, saraf pendengaran, dan 3 saluran tengah lingkaran, juga saluran eustasius ya. Baik, kita lanjut lagi.
saluran telinga tadi yang kayak terowongan ya? Masih ingat nggak tadi? Masih ya, kayak yang kayak terowongan tadi ya? Terowongan kayak gua. Nah ini, kelihatan ya dari belakang ya? Nah ini namanya saluran telinga. Terus lanjut lagi, fungsinya jadi oke, yang bagian tengah. Ini bagian tengah ada berapa? Ada berapa? Ada 3. Yang pertama ada apa tuh? Gendang telinga. Gendang telinga berfungsi apa nih? Jadi setelah daun telinga menangkap bunyi, disalurkan ke saluran telinga, ketemulah gendang telinga yang warnanya agak biru tadi ya. Nah bentuknya dia tuh tipis kayak selaput, itu jangan sampai terkena benda-benda tajam ya, atau benda-benda yang keras gitu, nanti takutnya pecah. Kalau pecah tadi apa katanya? Gak bisa denger, sayang, cantik-cantik, ganteng-ganteng, budak. Ya, budak nanti gak bisa dengar. Tapi kita lagi Zaira, hah? Kan gak enak ya yang manggilnya ya, kecuali memang dia sudah ada bawaan dari lahir memang gak bisa mendengar. Jadi hati-hati cara menjaga telinga. Terus yang kedua ada 3 tulang pendengaran. Nah ada apa tadi? Landasan sama samyuti. Nah ini fungsinya memperkuat dan meneruskan getaran ke telinga dalam. Jadi setelah ditangkap oleh gendang telinga, fungsinya dia itu memperkuat suara tadi, getaran suara tadi, dan meneruskan getaran ke telinga bagian dalam. Bagian dalam tadi apa? Yang bagian dalam tadi apa? Rumah siput. Ada lagi 3. Terus yang ke saluran telinga. Menyeimbang saluran telinga tadi yang ke bawah tadi ya nak, yang arah kayak terowongan ke bawah tadi ya. Nah itu saluran telinga, menyeimbangkan tekanan udara di telinga tengah. Selanjut lagi bagian apa nih? Ini sudah bagian tengah loh. Tadi sini apa? Dalam, pintar Rafael. Oke, bagian dalam di sini ada koklea atau rumah siput. Apa nih fungsi rumah siput? Mengubah getaran suara menjadi sinyal saraf yang kemudian dikirimkan ke otak untuk diartikan sebagai suara. Berarti berperan sekali ini yang namanya koklea. Kalau koklea nggak ada nanti nggak bisa ditangkap oleh otak ya. Berarti ada gangguan di telinga kita. Lanjut lagi ada saluran setengah lingkaran, menjaga keseimbangan tubuh. Ada lagi saraf pendengaran. Ini ada 3 saraf pendengaran, mengirim sinyal ke otak untuk dipahami sebagai suara. Ternyata panjang ya, kita mendengarkan suara gitu ya. Gak hanya sekedar ada telinga. Kadang-kadang kalau tadi ibu tanya, kamu tadi lihat apa? Ayam ya. Ayam itu kalau dipanggil agak ini ya, agak ngeblank gitu ya. Bahasanya tuh agak ngeblank, dipanggil gitu ya misalnya ya. Ya, kadang kita kesel, ayam ini ya memang karena dia gak punya apa? Daun telinga. Jangan marah sama ayam sama mentok ya. Nah kalau ayam itu lihat ada makanan pasti dia datang. Karena dia melihat dan dia dipanggil kur gak mau jawab ya. Gitu. Ya jangan jawab lah, dia gak punya mulut gitu. Jangan mau datang gitu ya. Baik, kita lanjut lagi. Sebelumnya ibu bagikan LKPD-nya ya nak ya. Tapi sebelum ibu bagikan LKPD di sini ini cara telinga mendengar ya. Oke, sekarang ibu mau tanya nih. Apakah kita boleh mendengarkan bunyi yang terlalu keras? Kenapa? Pintar, Patul sama Eva sama
semakin dekat ya, kamu kayak kaget, terkejut gitu ya. Oh ini keras, karena ini adalah suara yang keras. Oke, tapi nggak apa-apa ya, ini nggak terlalu keras lah, sedang lah ya. Selanjutnya lagi. Nah, setelah ada senorek, ada senorek lagi siapa yang senorek ya. Nah, secara otomatis tangan kalian akan menutup nih kalau seandainya ada suara yang terlalu keras, karena
mempengaruhi fungsi dari pembenahan. Sila Mbak Dito. Tadi misalnya, telinga memiliki mekanisme pembersihan secara mandiri. Saat mengunyah atau berbicara, potongan telinga bisa keluar sendiri. Yang kedua, hindari suara yang terlalu keras. Berada di lingkungan dengan suara keras disarankan menggunakan penutup telinga yang berfungsi untuk meredam suara. Yang ketiga, gunakan earphone atau headphone sepenuhnya. Penggunaan headphone, earphone, atau alat untuk mendengarkan musik lainnya juga harus dibatasi. Penggunaan yang baik yaitu dengan mengatur volume maksimal 60% dari volume maksimal dan menghindari penggunaan jangka panjang. Yang keempat, menjaga telinga tetap kering. Keadaan telinga yang basah dapat menimbulkan adanya infeksi. Disarankan untuk selalu mengeringkan telinga apabila telinga terkena air saat setelah mandi atau berenang. Yang kelima, konsultasi ke dokter. Pemeriksaan telinga secara rutin disarankan setiap 6 bulan sekali apabila merasa adanya aliran pendengaran, adanya cahaya yang keluar dari telinga, serta nyeri atau rasa gatal pada telinga. Sekian informasi dari video ini. Semoga bermanfaat. Oke. Tadi video tentang apa, Nak? Menjaga kebersihan telinga. Apa Mbak yang pertama? Nah, senyum. Senyum membawa luka. Ayo, apa tadi Mbak? Bagaimana cara menjaga telinga? Yang pertama apa? Apa saya? Oh, Rena. Baik, Rena. Yang pertama apa, Rena? Tidak boleh apa? Oke, tidak boleh mengorek telinga dengan benda tajam. Oke, kita tepuk salut dulu. Apa tepuk hebat dulu deh buat Rena ya? Gimana caranya tepuk hebat kayak tadi ya? Cuma hebat-hebat gitu ya. Oke, 1, 2, 3. Tepuk hebat. Hebat-hebat. Hebat-hebat. Hebat. Oke, Rena tadi yang pertama tidak boleh mengorek. Mana nih? Yang kedua, ada yang bisa? Apa yang kedua? Ayo. Apa? Kenapa? Iya, menghindari suara yang keras. Gimana caranya supaya kita tidak apa tadi kalau seandainya kita mendengar sound apa tadi? Ibu kalau dengar sound orang itu kayak geli gitu ya kalau dan menghindari suara yang keras. Kita kasih tepuk apa nih sama si Farel? Tepuk salut sudah, tadi ya tepuk hebat sudah. Tepuk wow. Ya, kasih tepuk wow. Ya, 1, 2, 3. Tepuk wow. Salah. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, 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 mantap gitu ya. Oke, 1, 2, 3. Kasih W.
Apabila ada sekiranya ada gangguan pada telinga, minimal berapa bulan sekali? Bulan sekali. Hebat semua. Satu kelas ini semuanya sudah hebat. Bagaimana kalau kita kasih tepuk hebat semua? Bagaimana? Oke, tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Luar biasa ya, cara menjaga telinga sudah bisa. Cara kerja telinga juga sudah bisa. Nah, sekarang Ibu mau tes kamu menggunakan LKPD. Cara kerja bagaimana? Fungsi-fungsi telinga, terus bagian-bagian telinga. Nanti dikerjakan per kelompok ya. Terus ini nanti waktunya Ibu kasih sekitar 10 menit. Habis itu memaparkan hasil diskusinya. Maju semuanya, nanti dikenalin ya teman-temannya ya. Kemarin kelompok 1 dapat apa? Bagian-bagian telinga. Oke. Nanti Kak, ya, yang maju kamu ya. Kemana yang maju? Rafael, mana yang belum dapat nak LKPD-nya? Apa? Yang belum? Dapat. Jangan dapat deh. Kita bagi-bagi nanti ya. Yang maju nanti. Kamu ya. Semuanya nanti maju. Baik, Ibu kasih waktu nanti dikerjakan. Boleh berdiskusi, ya. Boleh berbagi pengalaman. Ya, ada apa nak? Iya, Bapak. Ini ada yang ditanyakan nggak? Oke, ini tentang bagian telinga. Jadi bagian telinga yang pertama ada apa nih? Ya, ada telinga, terus ada apa lagi? Ya, diisi dulu ya. Nanti kalau ada yang belum paham boleh tanya sama Ibu ya. Baik, kalau ada yang belum paham boleh tanya sama Ibu. Ada yang tidak paham? Ini tentang bagian-bagian telinga. Bagian-bagian telinga. Ya, yang ini apa namanya? Daun telinga. Oke, yang ini namanya apa? Saluran. Ya benar, saluran telinga. Tahu nggak ini? Ilyas. Yang ketiga apa ya? Apa tadi? Terus ada apa lagi? Oh, nomor 4, emang 4 ya? 4 tulang. Jadi tadi tulang ada berapa? 3, ada tulang batasan, tulang sanggusi, sama tulang martil. Paham ya? Terus yang ini nomor 5 tadi? Ya. Oke, silakan dikerjakan ya. Yang ini paham belum? Tadi bingung kenapa? Bingungnya kenapa? Ini dijelasin lagi. Ya, oke. Yang ini kok tidur? Bekerja kelompok ini. Nah, ada, oke, kita taruh di sebelah sini ya. Ini kelompoknya si Ainun. Ainun dapat apa nih? Fungsi telinga. Masih ingat nggak tadi fungsi telinga? Masih ya. Yang pertama ada daun telinga. Nah, kamu taruhnya kemana nih?
berarti daun telinga ke satu. Bapak kamu setuju nggak nih? Setuju, ya karena memang daun telinga fungsinya untuk menangkap gelombang bunyi. Oke, silakan diskusikan lagi nanti. Sudah selesai diskusinya, cepat sekali ya. Oke, sebelah sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke. Masih ada waktu apa? Eustachius ya, saluran Eustachius yang ini ya. Oh ya, kayak terowongan yang ke sana. Nah, benar. Tapi pinter ya. Oke.
Ya, rombongannya sebelah sini. Ya, sebelah sini rombongan Rafael. Silakan Rafael. Silakan dikenalkan teman-temannya dulu ya. Pakai ini ya. Oh, udah. Yang lain dengerin ya. Silakan. Assalamualaikum dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami dari kelompok akan memaparkan aja deh hasil diskusi tentang apa? Oh, tentang fungsi telinga. Silakan dibacakan. Telinga menangkap gelombang bunyi. Saluran telinga menangkap gelombang bunyi manusia sedang telinga. 3. Sedang telinga menerima gelombang suara yang datang melalui saluran telinga. 4. Saluran jaga kelembagaan udara pada lingkungan ini seimbang dengan tetap seimbang dengan saluran sirkular. Keseimbangan tubuh. Rumah Korea. Pusat pengolahan tabung pendengaran. Saraf pendengaran. Pendengaran suara dari telinga bagian dalam pengetal. Tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Jadi kelompok 3 ini tadi mendapatkan tugas ibu fungsi telinga ya, fungsi telinga. Jadi kamu nanti diharapkan ibu bisa menjelaskan fungsi telinga tadi ya. Nah, fungsi telinga di sini ada apa aja nih, Rafael? Daun telinga, saluran telinga, bedah telinga, saluran estasius, saluran semeskular, sirma sikut, dan saraf pendengaran. Baik, tepuk tangan dulu. Ada yang mau tanya nggak? Nggak ada? Oke, silakan duduk. Rombongan kelompok 3. Lagi diundi ya. Ini nanti masih ada waktu. Oke. Masih ada rupiah.
Mas ikut. Berperan mengubah getaran suara menjadi sinyal saraf dikirim ke otak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para tegak kesabaran udah dikasih tepuk salur, masih aja nggak sabaran ya. Baik, tadi ada berapa nih? Coba kita lihat. Ada 6 bagian ya. Proses pendengaran. Yang pertama ada bagian telinga, yaitu daun telinga. Selanjutnya lagi apa nih? Saluran telinga, benar. Terus? Terus? Oh iya ya, saraf pendengaran, terus saraf sifun. Baik. Tepuk tangan dulu dong untuk rombongannya Rena. Terima kasih rombongan. Baik. Sepertinya tadi rombongan siapa yang boleh maju? Rombongan 4. Ini dapat apa tadi nak? Kalian dengan Rina tadi sama dengan si rombongan nomor 6 ya. Yang ini juga kelompok fungsi telinga. Ada yang dapat fungsi telinga? Oh sudah maju semua. Berarti kayaknya sudah dulu ya kelompoknya. Jadi kelompok yang sudah terwakili semua, rombongan ini juga sudah ada. Yang mengambil juga ini sudah mewakili tadi ya. Baik. Berhubung waktunya sudah mepet ya. Baik, kita simpulkan dulu nih pelajaran kita hari ini. Pelajaran kita hari ini tentang apa sayang? Telinganya kenapa? Apa? Iya, cara kerja telinga. Nah, mengapa? Sekarang ibu mau tanya nih sebelumnya nih. Mengapa saat kita menutup telinga, bunyi yang kita dengar menjadi kecil? Oke, apa Rena diperjelas lagi deh? Oke, karena suara atau bunyi tidak bisa masuk, jadi pendengarannya lebih kecil. Sudah paham berarti ya? Oke, selanjutnya lagi ibu mau tanya nih. Bagaimana cara kita menjaga kesehatan telinga? Ayo. Terus? Oke, satu lagi. Udah nyambung semua ya cara menjaga telinga. Baik, tadi perwakilan kelompok sudah maju semua. Kelompoknya hebat-hebat semua. Kenapa Adnan? Udah capek? Udah maju semua. Terus sudah diskusi semua. Terima kasih hari ini ya. Baik, sebelumnya Ibu akan kasih kamu tugas ya, tugas rumah. Boleh dicatat, mau dituliskan atau mau di DP? Oke, DP dulu ya. Tuliskan dan kelihatan ya.
Ibu akhiri. Wassalamualaikum